Shalom, selamat pagi keluarga besar GKI Sumut Seklasis Medan 1. Di pagi hari ini kita bertemu kembali dalam program Lentera Anugerah yang mengajak kita untuk bersekutu bersama dengan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Nafas hidup yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami di pagi hari ini. Dan kami rindu mengawali aktivitas kami di hari ini dengan terlebih dahulu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini kami ambil dari surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat 10 demikian dikatakan, saya akan bacakan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Demikian firman Tuhan, dan tema firman Tuhan di pagi hari ini berkata, berani mengubah diri sendiri. Berani mengubah diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seorang anak. Dia berdoa kepada Tuhan agar dirinya dapat mengubah situasi keluarganya yang sering kurang harmonis, di mana ayah dan ibunya setiap pagi sering sekali bertengkar. Bahkan ayahnya sering mengatakan dia adalah seorang anak yang bodoh, pemalas, dan sebagainya. Oleh karena itu dia berdoa. Dia katakan dalam doanya, Tuhan, selama ini saya mengakui, saya begitu malas bangun pagi. Setiap pagi, ibu dan ayah saya selalu bertengkar tentang saya. Mereka selalu mengatakan saya anak yang bodoh, saya anak yang malas. Saya mohon Tuhan, agar Tuhan membangunkan saya lebih awal dari semua orang lain di rumah ini. Itu doanya. Nah, keesokan paginya, ternyata Tuhan mendengar doanya. Pagi-pagi benar, ia terbangun. Ia melihat masih pukul 4 pagi. Ia begitu gembira. Ia langsung bangun. Ia lihat belum ada yang bangun satu orang pun. Ayah dan ibunya belum bangun. Ia kemudian mengambil kegiatan. Ia duduk di meja. Ia buka bukunya. Ia belajar. Ia belajar dengan tekun. Pukul 5 pagi, ayah dan ibunya terbangun. Ketika melihat anaknya sudah bangun pagi dan sedang membaca buku belajar, mereka heran. Wah, pagi itu tidak lagi ada pertengkaran antara ayah dan ibunya. Mereka mengagumi anaknya. Bahkan mereka mengangkat jempol untuk anaknya tersebut. Keesokan harinya dan hari-hari berikutnya, si anak tetap bangun pukul 4 pagi. Di pagi-pagi benar, ia sudah membaca buku, ia belajar. Apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian, ia mendapat ranking di kelasnya. Dari seorang anak yang dicap pemalas dan bodoh, akhirnya ia mulai beranjak. Ia mulai menjadi perhatian banyak orang. Di tahun berikutnya, ia menjadi orang yang mendapat ranking nomor 1 di sekolahnya. Dari seorang anak yang sering menjadi permasalahan bagi orang tua, akhirnya menjadi seorang anak yang dibanggakan oleh orang tuanya. Dan bukan hanya itu, keluarganya pun kembali harmonis. Tidak lagi terdengar pertengkaran antara ayah dan ibunya tentang dirinya sendiri. Dalam suasana seperti itu, ia bertumbuh menjadi seorang anak yang cerdas. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Sering kita mengharapkan orang lain untuk berubah, untuk menjadi sama seperti kita. Sering kita mengukur orang lain berdasarkan diri kita sendiri. Ternyata dari kisah tadi, kita diajar akan satu hal yang sangat penting. Bahwa perubahan itu dimulai dari diri kita. Dimulai dari kemauan kita. Bukan dari luar diri kita. Kalau kita ingin mengubah sebuah situasi, mengubah situasi keadaan di sekitar kita, maka mulailah dari diri kita sendiri. Memang hal ini tidak mudah, tapi dibutuhkan tekad yang sangat besar, tekad yang kuat untuk mengubah dari awal diri kita dan cara hidup kita. Menghadapi situasi yang kurang kondusif, menghadapi situasi yang menekan, menghadapi situasi yang penuh dengan banyak pergumulan. Sering ada banyak orang hanya mengeluh saja. Padahal jalan yang paling utama adalah berusaha mencari jalan keluar dengan mengubah cara hidup dan mengubah diri sendiri pertama kali. Dalam situasi seperti ini, sering kita memohon kepada Tuhan, ya Tuhan, segera lalukan COVID-19 dari kami. Ya, Tuhan akan lalukan. Tapi diawali dari perubahan diri kita sendiri. Merubah cara hidup kita. Merubah pola hidup kita. Dari diri kita. Sampai sejauh mana kita merubah cara hidup kita. Kisah tadi mengatakan kepada kita bahwa kalau kita hanya mengeluh pada situasi yang ada, semua itu tidak akan mengubah apapun dalam kehidupan kita. Kita yang harus mengambil inisiatif. Karena itu dibutuhkan tekad dan semangat yang membara dalam diri kita untuk mengubah situasi yang kurang kondusif, mengubah situasi keadaan yang menekan kehidupan kita. Berbagai akibat yang kurang menyenangkan bisa saja menyakitkan hati kita. Namun, kalau kita ingin hidup ini menjadi lebih baik, kita mesti berusaha untuk mengesampingkan setiap ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan kita. Memulai dalam sebuah perubahan cara hidup. Sebagai orang yang beriman, dalam usaha untuk perubahan, tentu kita membutuhkan bantuan Tuhan untuk mengubah cara hidup kita. Dan memang Tuhan punya kuasa, punya kemampuan untuk melakukannya. Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus dalam firman Tuhan saat ini kepada kita. Dan telah mengenalkan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Tuhan dapat memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk mengadakan perubahan yang hasilnya nanti pasti akan sangat luar biasa. Dengan demikian, saudaraku yang terkasih, kita akan menjadi orang yang sungguh-sungguh memiliki komitmen untuk maju dan berkembang ke arah yang lebih baik dalam kehidupan ini. Mari kita berusaha terus-menerus untuk mengubah situasi yang kurang kondusif, yang selalu menekan kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Dan ingat, perubahan itu diawali dari diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Ketika situasi menekan kehidupan kami, ketika keadaan kurang kondusif bagi kami rindu sebuah perubahan. Namun perubahan itu diawali dari hidup kami sendiri, dari cara kami sendiri, dari pola hidup kami sendiri. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan perubahan kehidupan, perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Jangan biarkan kami hanya mengeluh, jangan biarkan kami hanya berdiam diri. Kami rindu perubahan yang lebih baik, maka mampukan kami untuk semuanya. Biarlah perubahan ini dapat dirasakan
oleh seluruh jemaat Tuhan di GKI Sumut Klasis Medan 1 ketika kami berubah dari cara hidup kami yang lama kepada cara hidup kami yang baru, yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa kepadamu. Dalam nama Putramu Tuhan Yesus Allah kami, yang mendengar dan menyempurnakan doa kami. Dalam doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.